Apalagi kalau cuman judulnya itu harta gitu ya, motor, mobil, rumah, cicilan ini cicilan itu deh. Kalau emang berat dan dirasa emang bener berat, calon berat, baru calon nih, udah tinggal aja, nggak usah mikir rugi apa, udah ketenangan jauh lebih utama daripada semuanya. 52 lah kurang lebih. 52 miliar. 52 miliar. Yang 32 itu kepada salah satu bank plat merah di Tangerang. Ya. Kemudian 14 sekian kepada pihak lain. Ya. Kemudian sekiannya lagi itu praoperasional begitu. Ya. Ya. Dengan dokumen yang ada sama saya, karena itu kan di HT dan HT-nya selesai, berarti selesai. Gitu Pak. Hanya kewajiban terhadap Haji Sulhan yang belum selesai. Ya, terhadap Haji Sulhan. Dan di dalam kesepakatan itu kan masih ada 62 unit apartemen yang sudah terlanjur dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ini ada video yang lucu tentang lagi-lagi sih masalah hutang ya teman-teman. Ini ya apa ya, berkaitan dengan hal-hal yang lain sih sebenarnya, karena hutang kan pastilah berhubungan dengan dirinya sendiri gitu, karena dia sering ngucapin nih, kayak buku lunas hutang dan lain-lain. Dan ini ada cuplikan video teman-teman ya, kita lihat dulu cuplikan video teman-teman ini, yuk cekidot. Iya, emang harus nyerah dulu tuh. Motor apa yang kredit itu harus ditinggal. Rumah juga kalau kredit harus ditinggal. Mundur aja dulu, tenangin semuanya, serahin aja udah. Gembolannya taruh. Gembolan tuh artinya apa yang menjadi emang bahan rusuh gitu ya, bahan nggak tenang, bahan mikir. Apalagi kalau cuman judulnya itu harta gitu ya, motor, mobil, rumah, cicilan ini cicilan itu deh. Kalau emang berat dan dirasa emang bener berat, calon berat, baru calon nih, udah tinggal aja, nggak usah mikir rugi apa, udah ketenangan jauh lebih utama daripada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah habis itu naik lagi, terus SID dan IM 5 suratnya dijalankan. Oke, itu lucu kan teman-teman itu videonya. Nah teman-teman, berkaitan dengan hutang piutang ya, ini masih ya ada yang dibahas tentang Hotel City ya, dimana berkaitan dengan pihak pemilik utama yaitu Pak Sulhan. Dan kebetulan juga saya mengenal orangnya dan sering bercerita lah intinya. Tapi saya nggak mau ngebahas tentang soal hutangnya. Jadi soal pembahasan itu karena masuk kepada wilayah konteks kepercayaan dalam hal hukum, yaitu tentang kuasa ya. Saya perlihatkan video dari Pak J ini sendiri ya. Saya nggak mau mengungkapkan itu karena udah dikuasakan ya. Saya perlihatkan videonya dari Pak J ini. Yuk kita lihat videonya. Cek dulu nanti teman-teman ya. Saya akan sedikit memberi tambahan aja ya. Yuk cek dulu. Somasi Pak Haji Sulhan yang melalui saya itu adalah Pak Haji Sulhan meminta kekurangannya Pak. Nah, peralihan saham kemudian goodwill berkaitan dengan pengalihan saham tersebut. Pak, jadi yang Pak Haji Sulhan lewat Pak Zeni menagih itu berapa banyak uang Pak? Itu kan dari saham 90% itu dibeli sebesar 2 miliar rupiah. Dibeli oleh? Dialihkan dengan imbalan 2 miliar rupiah. Ya. Kemudian berkaitan dengan goodwill-nya, itu berkaitan dengan goodwill pengalihan saham itu ada 12 miliar 776 juta. Sehingga jumlah total keseluruhannya itu kan ada 14 miliar 776 juta Pak. Yang harus dibayar oleh? Yang seharusnya dibayar keseluruhan jumlahnya segitu. Ya. Oleh Yusuf Mansur. Namun Yusuf Mansur ini kan hanya membayar sekitar 11, sekian. Masih ada kurang lebih itu 3 miliar 666 kalau nggak salah. Maksudnya 3 miliar ini yang harus dibayar oleh Yusuf Mansur? Ya, kekurangannya. Kekurangannya ya Pak? Ya.
itulah yang tidak dibayar oleh Yusuf Mansur dari mulai 2014 sampai dengan 2002 itu tidak dibayar. Pak Jenny bisa jelaskan kepada kami, Pak, kepada kita semua, sebenarnya kronologis dari perselisihan antara Haji Sulhan, pemilik apartemen dan hotel ini pertama, dengan Yusuf Mansur dimulai dari tahun 2014 itu seperti apa, Pak? 2013 Pak. 2013 ya, gimana? 2013 Ya. itu berawal dari adanya nota kesepahaman antara Yusuf Mansur dan Haji Sulhan. Ya. Nah, kerjasama ini berkaitan dengan pengelolaan hotel. Ya. Nah, namun di dalam kesepakatan tersebut Yusuf Mansur itu menginginkan untuk mengakuisisi 95% saham dari Haji Sulhan dan istri dan anak-anaknya gitu. Jadi PT itu didirikan oleh Haji Sulhan dan anak-anaknya, Pak? Iya, jadi PT itu kan pemiliknya adalah Haji Sulhan, Iya. kemudian istrinya, kemudian 2 orang anaknya. Iya. Nah, dalam kedudukan PT itu, PT Inek Arsindo itu adalah Haji Sulhan sebagai komisaris utama, kemudian anaknya Haji Sulhan itu sebagai direktur utama, maaf. Ya. Haji Sulhan sebagai direktur utama, kemudian istrinya sebagai komisaris, kemudian salah satu anaknya sebagai direktur. Ya. Kemudian salah satu anaknya lagi hanya sebagai pemegang saham saja begitu. Pak Jenny, yang Pak Jenny tahu, apa yang menyebabkan Haji Sulhan mau mengalihkan saham perusahaan pengelola hotel apartemen itu ke Yusuf Mansur, Pak? Sesuai dengan dokumen kepada saya, memang tidak tersirat apa yang menjadi persoalan Haji Sulhan mengalihkan. Iya. Tetapi yang jelas di dalam nota kesepahaman tersebut itu disepakati bahwa Haji Sulhan akan mengalihkan sebenarnya 100% saham, Pak. Iya. 100% kepada saham kepada Yusuf Mansur. Kemudian PT pemilik saham ini adalah namanya PT Inek Arsindo. PT Inek Arsindo ini memiliki aset yang cukup besar, Pak. Iya. Yaitu apartemen, Iya. Topas apartemen atau kondotel, Iya. yang terletak di Jalan Muhammad Toha kilometer 21 Tangerang itu, Iya. atau sekarang lebih dikenal dengan Hotel City. Iya. Nah, di dalam perjanjian itu berkaitan dengan pengalihan saham ini, saham itu akan dibeli dengan harga 2 miliar rupiah. Iya. Kemudian goodwill saham itu 12 miliar 776 juta. Iya. Kemudian Yusuf Mansur mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utang perseroan, Pak. Jumlahnya ada 51, hampir 52 lah kurang lebih. 52 miliar. 52 miliar. Yang 32 itu kepada salah satu bank plat merah di Tangerang. Iya. Kemudian 14 sekian kepada pihak lain. Iya. Kemudian sekiannya lagi itu praoperasional begitu. Iya. Ya. Pak, jadi berarti ketika bangunan ini di tangan Haji Sulhan pertama, masih berupa apartemen yang bernama Topas. Betul, Topas apartemen atau kondotel. Iya. Ya. Begitu diambil alih oleh Yusuf Mansur, baru berubah menjadi Hotel City. Berarti berubah menjadi Hotel City. Pak, berarti harga yang harus dibayar Yusuf Mansur kepada Haji Sulhan berarti sekitar 50 sekian miliar itu, Pak? 50 sekian, jadi ada yang kepada Haji Sulhan sendiri sekitar 14 miliar Ya. 776. Ya. Kemudian membayar hutangnya PT Inek Arsindo itu atau perseroannya sekitar 52-an, Pak. Pak, kewajiban Yusuf Mansur terhadap bank plat merah tadi selesai, Pak? Sesuai dengan dokumen yang ada sama saya, karena itu kan di HT dan HT-nya selesai, berarti selesai. Gitu, Pak. Hanya kewajiban terhadap Haji Sulhan yang belum selesai. Ya, terhadap Haji Sulhan
Dan di dalam kesepakatan itu kan masih ada 62 unit apartemen yang sudah terlanjur dijual. Oke, itu videonya teman-teman. Nah, menarik kan ya soal hutang itu ya. Jadi kadang kita berpikir orang yang seperti Yusuf Mansur itu kok aneh gitu. Tapi ya memang seperti itu, ada faktanya, ada orangnya ada, dan itu menjadikan kita sebenarnya pembelajaran aja sih sebenarnya harusnya. Karena kan kalau misalkan kita memahami yang dibangun sama Yusuf Mansur seperti itu, bagaimana dia cerita tentang lunas hutang dan lain-lain, tapi ternyata dia hutangnya banyak, bahkan sampai bertahun-tahun dia hutangnya nggak dibayar gitu ya. Itu sih memang agak agak mengenaskan gitu ya. Nah di sini teman-teman ada cuplikan ini juga lucu ya. Di sini ada kelas obat hati katanya, obat hati solusi hidup problem solving, ini masalah hidup gitu ya, dan perubahan serta peningkatan hidup dalam bentuk kelas tadabbur. Sebab Al-Quran adalah obat hati dan kehidupan ini, dan solusi macam-macam juga berbagai hal izin Allah. Oke, lihat aja videonya ya. Siapkan diri untuk kelas tadabbur di pesantren Darul Quran 9-11 Juni 200.000 sampai dengan 17 Mei, insya Allah dimudahkan. Jadi tadabbur di sini ada jualannya ya. Sebenarnya gini konteksnya, kalau misalkan memang ada biaya yang terlampir di sana karena memang ada yang harus dikeluarkan, yang ngapain bikin kayak gitu ya tadabburnya. Ya menurut saya ya udahlah online aja gitu, nggak repot-repot gitu kan, biar nggak nyusahin orang ya. Kalau dibikin online kelasnya gitu kan nggak nyusahin orang, tapi ini sengaja dibikin kelas gitu ya teman-teman. Jadi aneh. Nah di sini komentarnya juga jadi jadi tinggal dikit, mungkin banyak yang komentarnya nyeleneh tadi ya, tapi dihapus ya teman-teman. Jadi ya itulah, kita kan udah bosen ya melihat kayak gitu, jadinya ya wajar aja kalau orang curiga kepada orang ini ya, kepada orang ini kenapa sih buka-buka kelas kayak gitu. Ya itulah faktanya gitu ya teman-teman ya. Tadabbur adalah Oke, itu ya terserah, kalau misalkan memang teman-teman ingin nganggap ini jualan agama atau jualan apa ya itu terserah ya, kembali lagi ke teman-teman. Cuma ya emang aneh aja sih sebenarnya, yang buka kelas seperti ini juga bapaknya ya, sebenarnya anaknya juga mungkin buka ya, kayak ya problem solving lain. Dan juga sebenarnya kelas-kelas seperti ini juga nggak dibuka sama Yusuf Mansur sendiri, mungkin ada di beberapa kiai-kiai yang suka buka kayak gitu, atau ustadz-ustadz yang buka kayak gitu, yang ajaran agamanya itu dijual gitu loh. Tapi saya nggak tahu ya, yang jelas kalau setahu saya Gus Baha itu ya nggak akan pernah melakukan hal itu gitu ya. Ini memang dia pernah berbicara kalau misalkan jadi guru ya jangan jualan agama. Kalau misalkan dia memang profesional, mau dibayar, itu ya bekerjalah sebagai profesional. Dia itu misalnya jadi dosen atau apa, itu kan lebih baik. Tapi ya nggak jualan agama kayak gitu. Tapi ya sudah ya teman-teman, mungkin gini ya teman-teman, karena mungkin ini pandangan kita aja, karena mungkin udah nggak laku dakwah, udah nggak ada yang ngundang, udah nggak bisa ngumpulin sedekah pakai sorban kayak gitu ya. Akhirnya dia berpikir sangat keras bagaimana caranya agar terus dapat pendapatan di luar pendapatan yang memang sudah tersedia. Misalnya mungkin kayak bisnis yang lain, walaupun bisnis yang lain yang katanya kan ini omsetnya ya miliaran atau triliunan kayak gitu, yang sebenarnya nggak perlu buka-buka kelas kayak gitu. Tapi mungkin ada masalah di bisnisnya kayak gitu, sehingga ini karena mau mencalonkan, dalam tanda kutip ya, mau mencalonkan anggota dewan, jadi butuh dana yang sangat banyak. Ya dengan cara seperti itulah dia mengumpulkan itu. Tapi ya sudah ya teman-teman ya, ini kan cuma kita berpikir mencoba mengambil sesuatu yang rasionalnya aja. Kalau nggak punya pendapatan lagi dan pingin masih ada pendapatan di sana, ya buka kelas aja, mungkin kayak gitulah. Nah ada ketakutan tersendiri mungkin ini kan pendapat kita. Kalau dia mencalonkan jadi dewan, ternyata dia nggak bisa ngasih, ternyata dia bisa nggak ini, nggak bisa nggak itu,
dia nggak dipilih. Nah, padahal logikanya kalau dia itu memang orang bener, orang amanah, orang itu memang apa ya, bisa menjadi toladan, nggak perlu pakai uang kayak gitu pun banyak yang pilih, udah pasti lah gitu ya teman-teman. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin ini kan cuma tebakan kita ya. Kita kan boleh nebak-nebak dengan melihat kondisi yang ada, apalagi dengan yang akan digugat mulai Paytrend, yang akan ini karyawan Paytrend, akan digugat juga pemilik Hotel City, digugat juga oleh investor Hotel City itu sendiri, dan masih ada lagi mungkin yang lain. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.